Oleh karenanya para ulama mengingatkan akan hal ini, ya. Ketika seorang sibuk membicarakan manusia, dia akan terjerumus dalam banyak penyakit, dan jika dia banyak mengingat Allah, banyak berzikir kepada Allah, maka dia akan terhindar dari banyak penyakit. As-Sa'di atau As-Sa'di, Al-Alama As-Sa'di, gurunya Syekh Utsaimin rahimahullah pernah berkata, "Walau lam yakun fi dzikrihi ghairu annahu tariqun ila hubbil ilahi wa mursyidu wa yanhal fata an ghibatin wa namimatin wa an kulli qaulin lid-diyanati mufsidu." Kalau bukan pada zikir tidak ada kecuali satu faedah saja, yaitu atau hanya dua faedah, maka sungguh luar biasa ibadah zikir tersebut. Kemudian beliau menyebutkan dua faedah tersebut. Kalau seandainya zikir tidak memiliki faedah kecuali dua ini, maka sungguh zikirlah ibadah yang agung. Yang pertama kata beliau, tariqun ila hubbil ilahi wa mursyidu. Dengan berzikir kepada Allah maka seorang akan menjadi cinta kepada Allah, ya. Dengan sering mengingat Allah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, membaca firman Allah, maka seorang akan menjadi cinta kepada Allah. Zikir adalah jalan untuk mengantarkan seorang hamba cinta kepada Allah, wa mursyid, pembimbing. Dan juga yang kedua, wa yanhal fata an ghibatin wa namimah. Ketika seorang banyak berzikir maka dia akan terhalangi dari ghibah dan namimah, dan juga dari perkataan-perkataan yang merusak agamanya. Hal ini senada dengan apa yang diucapkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bahwasanya dengan banyak berzikir seorang akan terhindar dari banyak penyakit akibat banyak menyebut manusia. Beliau berkata, "Annahu sababu istighalil lisani 'anil ghibah wan namimah wal kadzib wal fuhsy wal batil." Zikir sebab seorang terlalaikan, lisan tersibukkan sehingga tidak sempat untuk ghibah, tidak sempat untuk namimah, tidak sempat untuk berdusta, tidak sempat berkata-kata kotor, berkata yang batil. Fa innal 'abda la budda lahu yatakallam, karena manusia pasti berbicara. Kata Ibnu Qayyim, manusia pasti berbicara. Karena manusia pasti berbicara, pasti berkomentar, ya. Baik secara lisan maupun dengan tulisan. Sebagaimana zaman sekarang. Tidak ada manusia diam-diam aja. Secara manusia pasti berbicara, berkomentar. Manusia hobi untuk komentar, hobi untuk berbicara. Apakah dia ungkapkan dengan lisan atau diungkapkan dengan tulisan? Maka kata Ibnu Qayyim, fa innal 'abda la budda lahu an yatakallam, hamba pasti berbicara. Fa illam yatakallam bi dzikrillah ta'ala wa dzikri awamirihi, takallama bi hadhil muharramat aw ba'dihha. Jika dia tidak menyibukkan lisannya untuk berbicara dengan zikir kepada Allah dan juga menyebut tentang perintah Allah, syariat-syariat Allah, maka dia akan berbicara dengan perkara-perkara yang haram ini, itu ghibah, namimah dan yang semisalnya, kebatilan, kedustaan, perkataan keji, au ba'dihha, atau sebagian dari kemungkaran-kemungkaran tersebut. Wala sabila ila salamati minha albatta illa bi dzikrillah ta'ala. Dan tidak mungkin selamat dari ini semua kecuali dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal musyahadatu wa tajribatu syahidani bidzalik. Apa yang kita saksikan dan apa yang kita telah coba bukti akan hal ini, bukti akan kebenaran hal ini. Faman awwada lisanahu dzikrallahi sana lisanahu anil batil wal lagwi. Siapa yang membiasakan dirinya, lisannya untuk berzikir kepada Allah, maka dia telah menjaga lisannya dari perkataan yang batil atau perkataan yang sia-sia. Wa man yabisa lisanuhu an dzikrillah ta'ala tarattaba bi kulli batilin wa lagwin fuhshin. Dan siapa yang lisannya kering dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sempat berzikir kepada Allah, maka lisannya akan dibasahi dengan semua kebatilan, perkataan sia-sia maupun perkataan yang keji, ya. Ini benar perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Sebagai renungan bagi kita, terutama di zaman sekarang ini, banyak musim komentar, musim kita berkomentar, membaca komentar orang, sehingga kita buang-buang umur untuk membicarakan manusia dan kita lalai untuk berkhalwat dengan Allah, lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita terjerumus dalam berbagai macam kesalahan dan kebatilan. Kata As-Sa'di rahimahullahu taala dalam sebagian fatwanya, wal yahdhar minal istighali bin nasi, dan waspadalah jangan sibuk dengan manusia. Jangan sibuk dengan apa? Manusia. Wa taftishi an ahwalihim, dan jangan sibuk untuk memeriksa kondisi mereka, cek sana cek sini. Wal aibi lahum, dan jangan sibuk memeriksa aib mereka. Fa inna dzalika itsmun hadir, karena itulah dosa yang hadir.
Wal ma'siyatu min ahli ilmi a'dhamu minha min ghairihim. Dan jika ini dilakukan oleh ahlul ilmi, oleh para ulama, oleh para duat, sibuk ngurusin manusia, sibuk mencari aib manusia, maka dosanya lebih besar daripada yang lainnya. Wa li anna ghairahum yaqtadi bihim, karena selain mereka, selain ulama, mereka menjadikan ulama sebagai uswah, sebagai teladan. Ya. Kemudian kata beliau, wa li anna al-istighala bin nasi yudayyi'u al-masalih an-nafi'ata wal waqtan nafis wa yadhhab bahjatul ilmi wa nuruhu. Kata beliau, karena sibuk ngurusin manusia hanyalah menghilangkan banyak kemaslahatan yang bermanfaat dan hanya membuang waktu-waktu yang berharga dan menghilangkan indahnya ilmu dan cahaya ilmu.